Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Wildan Takfif. Saya Ahmad Suri Alamsyah. Saya Dava Putra di Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cloud computing. Jadi langsung saja. Pertama, apa itu cloud computing? Jadi cloud computing itu adalah delivery model untuk komputasi yang menyediakan akses on demand ke share pool of configurable computing resources. Keunggulannya yaitu pertama ada akses resource melalui internet, model pay as you use, skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Arsitektur cloud computing. Jadi arsitektur cloud computing itu ada dua. Yang pertama itu front end interface yang digunakan oleh klien untuk mengakses servisnya, termasuk web browser, mobile apps, desktop application. Kedua ada back-end infrastruktur cloud yang terdiri dari server, storage, database, dan aplikasi yang menjalankan cloud service. Oke, lanjut ke cloud development model. Ada 4 model development utama. Yang pertama ada private cloud, eksklusif untuk satu organisasi. Yang kedua ada public cloud, terbuka untuk umum. Yang ketiga ada hybrid cloud, kombinasi private dan public. Dan yang terakhir community cloud, yaitu sharing oleh beberapa organisasi. Yang pertama kita private cloud, cloud infrastruktur yang dioperasikan secara eksklusif untuk satu organisasi. Karakteristiknya yang pertama penuh atas infrastruktur dan data. Yang kedua ada keamanan dan privasi tinggi. Selanjutnya ada compliance yang lebih mudah. Yang keempat ada customization sesuai kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir biaya operasional tinggi. Selanjutnya yaitu ada public cloud. Cloud infrastruktur yang tersedia untuk umum dan dimiliki oleh cloud service provider. Karakteristik yang pertama yaitu biaya rendah. Yang kedua ada skabilitas tinggi. Yang ketiga ada no maintenance overhead. Yang keempat ada akses global. Dan yang terakhir yaitu keamanan bergantung pada provider. Selanjutnya yaitu hybrid cloud. Kombinasi dari private dan public cloud dengan orkestra yang kemungkinan data dan aplikasi untuk dibagi. Keunggulan yang pertama yaitu fleksibilitas dalam penempatan workload. Yang kedua yaitu cost optimization. Yang ketiga yaitu data sensitivity handling. Yang keempat yaitu disaster resolve yang lebih baik. Yang terakhir yaitu compliance dan regulatory support. Selanjutnya ada model dari cloud service. Pertama itu ada IaaS atau infrastruktur as a service, kemudian ada PaaS, platform as a service, kemudian ada SaaS atau software as service. Yang pertama infrastruktur AAS service atau IaaS. Jadi IaaS ini adalah model cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT fundamental seperti virtual machine, storage, network, dan operating system on demand. Jadi fungsi utamanya itu ada pertama virtualisasi computing resource, kemudian ada storage dan backup solution, ada network infrastructure, ada load balancer, and firewall. Oke.
Ini ada IAS, contoh dan karakteristik. Untuk contoh layanan IAS, yang pertama Amazon Web Service, AWS EC2. Yang kedua ada Google Cloud Engine. Yang ketiga ada Microsoft Azure Virtual Machine. Dan yang terakhir DigitalOcean Fabric. Untuk karakteristik dari IAS, yang pertama kontrol penuh atas infrastruktur. Yang kedua ada pay as you use pricing. Jadi kita bisa bayar sesuai kebutuhan. Yang ketiga stabilitas resource. Dan yang terakhir safe resource provisioning. Selanjutnya kita masuk ke platform as a service PaaS. Platform cloud computing yang menyediakan environment untuk deploying, testing, dan deploying aplikasi tanpa kompleksitas infrastruktur manajemen. Tujuan utama dari PaaS sendiri, yang pertama mempercepat application development, yang kedua mengurangi coding complexity, yang ketiga menyediakan built-in scalability, dan yang terakhir integrate dengan various service. Selanjutnya ada PaaS, yaitu contoh dan fitur. Contoh layanan yang pertama yaitu Heroku, yang kedua yaitu Microsoft Azure App Service, yang ketiga yaitu Google App Engine, yang terakhir yaitu AWS Elasticsearch Beanstalk. Fitur utama ya, yang pertama yaitu fokus pada application development, yang kedua automatic deployment, yang ketiga ada built-in development tools, dan yang terakhir adalah database integration. Kemudian ada SaaS atau software as a service. Jadi dia itu adalah model delivery-nya dan dibuat available untuk customer melalui internet. Karakteristiknya itu yang pertama ada tidak perlu instalasi atau no installation required. Kemudian ada aksesnya itu melalui web browser, automatic updates, multi-tenant architecture, kemudian ada subscription based pricing. Contoh dan keunggulan dari SaaS. Contoh populer yaitu Google Workspace seperti Gmail, Doc, ataupun Sheet. Yang kedua yaitu ada Microsoft. Yang ketiga ada Salesforce CRM. Yang keempat ada Zoom. Dan yang terakhir ada Slack. Dan keunggulannya yaitu yang pertama ada quick development, yang kedua ada lower total. Yang kedua ada lower total cost of ownership. Yang ketiga ada automatic maintenance. Dan yang terakhir accessibility from anywhere. Selanjutnya ada perbandingan. Jadi di ketiga tadi IAS, PAS, dan SaaS secara controllable, IAS itu tinggi, sedangkan PAS itu sedang, dan SaaS itu low. Untuk target usernya, IAS ini biasanya menyasar kepada sistem admin, PAS itu menyasar ke developers, SaaS itu ke end users. Kemudian secara responsibility, IaaS itu ada OS, runtime, dan apps. Kalau PaaS itu ada applications, kemudian data.
Untuk SaaS sendiri itu biasanya penggunaan data saja. Oke, Kemudian sekarang ada masuk ke on-premise server. On-premise server yaitu IT infrastruktur yang dimiliki, dioperasikan, dan dimaintain secara internal oleh organisasi di lokasi fisik mereka sendiri. Karakteristiknya, yang pertama adalah physical location di kantor atau data center perusahaan. Yang kedua ada full control oleh internal IT team. Yang ketiga ada high platform capital expenditure. Dan yang terakhir complete data sovereignty. Oke, sekarang kita lanjut ke pas PAS, contoh dan fitur. Unggulan yang pertama, complete kontrol atas infrastruktur. Yang kedua, enhanced security untuk data sensitif. Yang ketiga, customization tambah batas. Yang keempat, no internet dependency. Dan yang terakhir, compliance control. Untuk kekurangan dari PAS sendiri, yang pertama, high initial cost. Yang kedua, limited scalability. Yang ketiga, maintenance overhead. Yang keempat, disaster recovery complexity. Dan yang terakhir, teknologi refresh cost. Selanjutnya yaitu adalah containerization, teknologi virtualisasi tingkat US yang memungkinkan packaging aplikasi berserta dependensi dalamnya lightweight portable container. Konsep dasar yang pertama yaitu isolation tanpa overhead. Yang kedua yaitu consistent environment across platform. Yang ketiga yaitu resource efficiency. Dan yang terakhir yaitu fast startup dan deployment. Selanjutnya yaitu teknologi kontainer. Docker platform containerization yang paling populer untuk building, shaping, dan running container. Yaitu yang pertama Docker Engine, yang kedua ada Docker Emacs, dan yang terakhir ada Docker Hub Registry. Lalu selanjutnya adalah Kubernetes Container Application Platform untuk managing container application at scale. Yang pertama yaitu automatic scaling, yang kedua yaitu load balance, dan yang terakhir yaitu load monitoring. selanjutnya itu perbandingan antara kontainer versus virtual machine. Jadi secara aspek ada 4. Pertama untuk resource usage atau penggunaan resource. Untuk kontainer itu dia ringan, sedangkan mesin itu lebih intensif. Kemudian ada itu dalam detik, sedangkan virtual mesin itu mini. Kemudian untuk isolationnya, kontainer itu proses level, sedangkan virtual mesin itu hardware level. Untuk portability-nya, kontainer ini sangat tinggi, sedangkan virtual mesin ini sedang-sedang saja. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat containerization. Yang pertama, probabilitas kontainer dapat berjalan konsisten di development, testing, dan production environment. Yang kedua, efisiensi resource utilization yang optimal dengan overhead minimal dibanding VM. Selanjutnya ada stabilitas horizontal dan vertical slicing yang cepat sesuai demand aplikasi. Dan yang terakhir, integration, DevOps integration mendukung CI/CD, pipelines, dan automation workflow.
Selanjutnya kontainer, microservice, dan CI/CD. Microservice arsitektur yang pertama service isolation, yang kedua independent deployment, yang ketiga teknologi diversity, yang terakhir fault tolerance. Selanjutnya kita masuk ke CI/CD integration. Yang pertama automate testing, yang kedua consistent development, yang ketiga rollback capacity, yang terakhir people lens automation. Kesimpulan Kemudian yang kita pertama lanjut yaitu cloud computing yang pertama itu cloud computing menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas. Kemudian ada 3 jenis service model untuk cloud computing. Pertama itu IaaS, infrastruktur as a service, kemudian ada PaaS, dan ada SaaS atau software as a service. Masing-masing ini itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian ada on-premise, tetap relevan untuk kasus tertentu. Kemudian containerization mendukung modern application development. Kemudian ada pemilihan teknologi bergantung pada requirement spesifik. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.